Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Tetap kita akan sembah Dia. Tetap kita akan memuji Dia. Karena kita telah melihat bagaimana kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kasih-Nya luar biasa. Dia rela mati bagi kita, bangkit bagi kita, menang bagi kita. Dan saat ini kita ada di tengah, di tempat ini, meninggikan Dia. Mari kita sembah. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Terima kasih Yesus. Kau menderita gantikanku. Terima kasih Allahku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dapat kembali berkumpul bersama ya Bapa. Untuk sebentar Tuhan, kami telah memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, persembahan pujian kami dapat masuk di dalam hadirat-Mu dan berkenan di dalam hadirat-Mu ya Bapa, dan tentunya menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami masing-masing Tuhan, agar kami dapat fokus untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami semua sudah siap Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema bebas lepas. Ya. Tema ini artinya adalah satu ungkapan bahwa kebebasan yang benar-benar bebas kita. Jadi kata lepas itu menunjukkan penekanan kata bebas. Bebas lepas kita. Dari apa? Dari belenggu kekhawatiran, dari belenggu kemarahan, dari belenggu ketakutan. Kita coba baca di dalam Ratapan 3 ayat 15 sampai dengan yang ke-26. Saya minta tolong dibacakan Bapak Ibu, Saudaraku. Ya, kita perhatikan ayat-ayat ini. Ratapan 3 ayat 15 sampai dengan 26. Ratapan 3 ayat 15 sampai dengan 26. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, ratapan ini ditulis oleh Yeremia. Yeremia itu adalah seorang nabi yang lahir pada tahun 650 sebelum Masehi. Jadi dia mulai menjalankan kenabiannya itu sekitar tahun 627 sebelum Masehi. Karena disebutkan pada zamannya itu adalah zaman Raja Yosia. Raja Yosia memerintah pada tahun 627 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, ratapan adalah ratapan nabi. Ratapan pribadi yang menunjukkan ratapan dari bangsa Yehuda. Karena pembuangan, karena penolakan Tuhan. Mereka dibuang. Dan ungkapan tadi hanyalah sebagian kecil dari ungkapan ratapan Nabi Yeremia ini. Oleh sebab itu saya potong ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Itu adalah ratapan, tapi ayat 21 sampai dengan ayat 26 adalah bentuk pengharapan ketika bebas lepas dari kekecewaan dia. Kita sudah mendengar, ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ipuh itu empedu. Kalau kita masak, tentu kita harus hati-hati kalau ada empedu gitu, harus kita potong jangan sampai pecah. Kalau itu pecah maka merusak daging yang lainnya. Ya kalau ayam ataupun apapun itu kalau hati-hati di empedu itu. Ya. Ini pahit rasanya.
Jadi ibu itu adalah empedu. Ia meremukkan gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Enggak usah remuk, sakit gigi saja sudah sakitnya luar biasa. Saya kecelakaan tahun berapa itu? 98. Sampai dengan sekarang Bapak Ibu, saudaraku ya, pada bagian ini kalau sudah sakit, luar biasa sakitnya. Sehingga saya di rumah itu ada botol anggur. Jangan kemudian kalau orang datang ke sana, wih Pak Pendeta nyimpen botol anggur. Ini pasti Pak Pendeta suka mabuk ini. Enggak ya, kalau saya pas sakit saya kumur itu. Hilang rasa sakitnya. Sakit luar biasa, apalagi diremukkan. Jadi ini satu ungkapan oleh Nabi Yeremia mewakili bangsa Yehuda yang merasakan bagaimana tekanan itu. Sampai dikatakan, aku lupa bahagia. Aku lupa akan kebahagiaan, sangkaku, pikirku, dugaanku, hilang lenyap kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan, hilang lenyap. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, yang dikasih Tuhan, ini adalah hukum sebab akibat. Ada 3 hukum yang harus Bapak Ibu bedakan. Saya sering sekali melihat di YouTube, membaca ulasan-ulasan oleh orang Kristen gitu ya. Campur aduk. Hukum sebab akibat dicampur aduk dengan hukum karma. Dicampur aduk dengan hukum tabur tuai. Mereka kurang hati-hati. Ya, hukum sebab akibat ini harap dibedakan dengan hukum tabur tuai. Hati-hati ya. Ini Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 9. Tolong dibaca saja supaya kita mengerti dua hukum Kristen ini, tapi nanti saya tambahkan hukum karma. Ya, silakan dibaca. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hukum tabur tuai itu berbicara tentang hidup yang sekarang, tuaiannya nyana nanti. Ya, bukan kita nabur kemudian kita ngalami kesukaran, itu hukum sebab akibat. Hukum tabur tuai itu sekarang kita menabur, apa yang kita tuai nanti? Kebinasaan atau hidup kekal. Hukum karma beda. Hukum karma itu apa yang kita lakukan, itu berkaitan dengan inkarnasi. Kalau saya berbuat baik, saya mati, saya akan inkarnasi apa? Derajatnya apa? Kalau saya sungguh-sungguh berbuat baik, maka derajat saya nanti berinkarnasi itu dalam kondisi yang baik. Saya bisa masuk ke dalam seseorang. Ya, kalau misalkan saya lebih rendah lagi, misalkan tidak berbuat baiknya tidak hebat begitu. Saya berinkarnasi ke kambing, ke lembu. Tapi kalau perbuatan saya tidak baik, saya bisa ke kecoa. Nah itu. Beda kan Bapak Ibu? Ya. Jadi hukum tabur tuai itu berbicara tentang apa yang kita tabur, kebinasaan. Kalau kita menabur dalam daging, kita akan menuai dalam kebinasaan. Tapi kalau kita menabur kebaikan, menabur dengan kasih, maka kita akan menuai dalam roh. Hidup dalam damai sejahtera Tuhan nanti. Nah ini adalah hukum sebab akibat. Ratapan 3 ayat 15 sampai dengan 20 ya, ini yang tadi ya, ini kalau 26 itu berbicara tentang pengharapan. Berbicara tentang hukum sebab akibat, sebab memberontak maka berakibat hukuman murka Allah. Sebab meninggalkan Allah maka berakibat pembuangan. Dan akhirnya mereka mengalami keadaan-keadaan yang sangat tidak baik Bapak Ibu. Kelaparan, penderitaan, betul-betul kehilangan. Yerusalem kehilangan kemasyurannya.
Penderitaan oleh Yeremia ini dianggap sebagai tipologi dari perlambangan penderitaan bangsa Israel atau bangsa Yehuda akibat murka Allah. Ya, tolong dibaca Ratapan 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ratapan 2 ayat 1 sampai dengan 3. Murka Allah terhadap Sion. Ah, betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencapakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya. Pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Berbicara tentang murka Tuhan, berbicara mengenai amarah Tuhan. Kenapa? Karena mau berontak. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, ketika kita melukai hati Tuhan, ini pun juga bisa terjadi dalam hidup kita. Sekarang pertanyaan, apakah kita mau bebas lepas gitu ya? Sama seperti Yeremia tadi, dikatakan di dalam ayat yang ke-20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Yang diingat adalah penderitaan, yang diingat adalah pemberontakan, yang diingat adalah amarah Tuhan. Hal itulah yang aku ingat sehingga di dalam jiwaku ini tertekan oleh karena itu. Yang ikut doa akhir pekan tadi malam, saya sengaja mendatangkan teman ya, saya mendatangkan jemaat dari Bogor, namanya Vita. Vita ini ceritanya mendapatkan penglihatan Bapak Ibu. Ada satu sosok pribadi yang dia tidak kenal, tapi dia hadir dalam hidup dia dan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kemudian dia mencoba mencari tahu siapa pribadi ini. Dan dia katakan, ikutlah aku. Dia punya suami pilot. Dia dari Palembang. Muslim ketat. Dan kemudian dia tahu kalau itu adalah Yesus atau Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih menurut versi kita loh Bapak Ibu ya, bukan Isa Al-Masih menurut di kitab yang lain, jangan ya. Karena beda. Isa Al-Masih menurut kita dilahirkan di Bethlehem, di kandang domba, bukan di bawah pohon kurma. Isa Al-Masih disalib. Kalau yang lain tidak disalib, melarikan diri. Akhirnya dia kemudian tidak bisa menahan hal itu dan akhirnya dia menjadi Kristen. Ketika dia menjadi Kristen, maka dia dibuang oleh keluarganya, oleh suaminya, dibuang. Saya dengan istri saya jemput dia. Di depan mata kita, dimaki-maki Bapak Ibu. Dibuang. Lalu mau tinggal di mana? Awalnya dia sendiri. Dengan berjalannya waktu, ibunya ikut. Kemudian tinggallah di villa. Dengan istri saya antar ke sana. Dari orang punya menjadi orang tidak punya apa-apa. Coba Bapak Ibu. Dan kemudian dengan berjalan waktu susah sekali, makan susah. Sangat susah. Hidup dari belas kasihan. Kemudian dia bercerai dengan suaminya yang mengusir dia, dan akhirnya beberapa tahun yang lalu lah, belum lama dia
dia menikah dengan seorang pendeta. Dan sekarang tinggal di Gorontalo. Dari penderitaan menjadi satu kebahagiaan. Dia tetap pertahankan eksistensinya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kita mudah menjadi Kristen, tapi banyak orang yang menjadi Kristen melewati jalan yang tidak mudah. Israel, Yehuda, ya, kalau saya berbicara Israel dalam konteks ini adalah Yehuda, walaupun Israel dibagi dua ya, utara dan selatan. Kehilangan. Mereka menyembah berhala. Mereka meninggalkan Tuhan. Dan ratapan 2 ini berkata, betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murka. Bukan dalam kemuliaan, diselubungi bukan dalam kemuliaan, tapi dalam murka Allah. Keagungan Israel dilemparkan dari langit ke bumi dan tidak diingat. Tak kala ia murka, tanpa belas kasihan Tuhan. Kok Tuhan jahat? Enggak. Selalu ada hukum sebab akibat. Saat kita berbuat baik, saat kita menyenangkan Tuhan, Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu. Ya. Waktu memang kita tidak tahu kapan Tuhan pulihkannya. Sama dengan Vita ini. Kita tidak tahu. Tahun berapa itu? Mungkin tahun 2005-an lah Bapak Ibu. Saya ketemu dia itu. Masa-masanya itu dengan cucuran air mata. Kurus tuh, akhirnya kurus dia. Kurus gitu ya. Dia bawa anaknya. Karena dia punya anak, pada waktu diusir dia bawa anak. Kita tidak tahu kapan Tuhan pulihkan. Sama dengan Ayub nggak tahu kapan Tuhan pulihkan. Tapi ketika Ayub berkata, aku mencabut seluruh perkataanku itu, ya, perkataan-perkataan yang tidak baik kepada Allah, perkataan keputusasaan Ayub yang berkata, lebih baik aku mati, dan lain sebagainya, kemudian dicabut semuanya, dan saat itulah Tuhan pulihkan Ayub. Ayub tidak tahu kapan Tuhan pulihkan. Kita pun juga mengalami keadaan-keadaan itu, kita tidak tahu kapan Tuhan pulihkan. Enggak tahu Tuhan kapan memperbaiki, memulihkan hidup kita, tetapi kita yang tahu, aku pegang iman percaya kepada Tuhan, itu yang kita tahu Bapak Ibu. Yeremia ini kemudian ada 2 sudut pandang Yeremia. Yang satu adalah jiwaku selalu teringat akan hal itu, akan penderitaan, akan murka Allah. Dan itu membuat tertekan. Tapi ayat 21, tolong dibaca lagi. Ratapan 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Iya. Setelah tadi berkata jiwaku selalu teringat akan hal itu, kemudian tetapi, kata tetapi itu menunjukkan kontradiksi. Tetapi sebaliknya, inilah yang aku perhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Apa itu Bapak Ibu? Ini yang diperhatikan kan? Ya, penderitaan Yeremia, kepahitan hidup seperti ibu atau empedu. Kehilangan kesejahteraan, kebahagiaan, hilang kemasuran dan harapan. Victory, string, kemenangan, itu seperti semarak, gairah hidup, seperti enggak ada gairah hidup gitu ya. Enggak ada kekuatan. Ayat 18 berkata kemasuran. Hilang lenyap semuanya ini. Dan sekarang, kalau kita ingin bebas lepas, bagaimana kok bisa saya hidup bebas lepas? Hal-hal inilah yang kuperhatikan.
sebab itu aku akan berharap. Jika salah yang menjadi perhatian kita, maka salah pula sikap hidup kita. Ayat 20 tadi kan berkata, aku selalu teringat akan hal itu. Pada waktu kita mengingat penderitaan, pada waktu kita mengingat kesusahan, pada waktu kita mengingat masalah hidup kita, itulah yang menekan jiwa kita. Tetapi pada waktu kita memperhatikan kebaikan Tuhan, ya, ini Bapak Ibu ya, apa yang kita perhatikan? Hal-hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Bebas lepas. Bebas lepas dari sangkaku hilang lenyap kemasuran. Aku lupa bahagia. Bebas lepas dari kepahitan. Bebas lepas dari jiwaku ini seperti lepas gitu ya. Dikatakan tadi ayat 17, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Nyawa, jiwa lepas dari kesejahteraan. Tidak ada kemasuran, tidak ada semarak. Ini yang diperhatikan oleh Yeremia. Kasih setia Tuhan, kata tak habis-habisnya rahmatnya, itu sedang menunjukkan kepada kasih setia Tuhan di sini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ini yang kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Kita ingin hidup bebas lepas. Bukan hidup bebas lepas semau kita itu ya. Bukan. Saya sedang berbicara mengenai hidup bebas lepas itu dari mana? Dari kepahitan hidup, dari kesengsaraan, dari ketakutan, dari amarah, lupa bahagia, kepahitan. Masalah boleh datang. Tapi jangan sampai masalah itu menguasai kita. Nah ini yang dimaksud dengan bebas lepas. Aku mau bebas lepas. Kasih setia Tuhan itu yang harus kita ingat Bapak Ibu. Bukan perkara ini. Kepahitan hidup, kehilangan kesejahteraan, kehilangan kebahagiaan, kehilangan kemasuran. Kemasuran itu berbicara tentang gairah, semangat, itu kemasuran, kehilangan harapan. Bukan ini. Tapi kita memperhatikan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu merasakan kasih setia Tuhan, amin? Ya, puji nama Tuhan ya. Kita merasakan Bapak Ibu. Dalam segala perkara hidup kita, apapun peran hidup kita ingat, kasih setia Tuhan tak pernah habis. Ketika kita menyadari ini, kita hidup bebas lepas. Dari dengki, dari amarah. Oh ya, aku ingat kasih setia Tuhan. Pada waktu ibadah kaum muda, saya menyaksikan kepada kaum muda ya, bagaimana ada orang-orang, ya pasti ada orang-orang yang hidupnya jauh lebih susah dari kita Bapak Ibu. Suatu hari saya sedang makan gudeg di Jogja. Dan kemudian ada pemulung yang sedang mencari seorang pemuda. Kemudian saya katakan, Mas ini Mas. Kemudian saya ajak makan. Ya, itu pagi hari. Malam hari ketemu lagi, tapi dengan orang yang berbeda. Kalau pagi hari saya sendirian, karena istri saya sedang online, saya kemudian makan, saya bungkuskan buat dia, ternyata ada pemulung yang datang itu. Malam ketika pulang, kami pulang, di rumah makan itu juga banyak orang yang makan juga, tiba-tiba ada seorang yang memperhatikan kami makan.
Seorang pemuda memperhatikan kami makan blengong gitu ya. Kemudian saya ajak masuk sini tapi dia nggak mau. Ternyata dia bisu tuli. Dia memberikan kode. Oh ya, saya tangkap itu. Apa coba artinya? Bungkus. Ya, bungkus. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita ini merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya Bapak Ibu. Kita bagikan itu. Bukan kita nikmati saja, tapi kita bagikan. Inilah hidup bebas lepas. Ketika kita menyadari, saya hidup karena kasih karunia Allah. Karena kasih setia Tuhan. Apa itu kasih setia Tuhan? Menuntun umatnya dengan kasih setia Tuhan. Penyertaan Tuhan itu adalah kasih setia Tuhan. Keluaran 15 ayat yang ke-13. Keluaran 15 ayat yang ke-13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Amin. Kita dituntun Tuhan Bapak Ibu. Bukan kebetulan kalau saya boleh ada di Cilacap. Bukan kebetulan kalau saya berjumpa dengan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu berjumpa dengan saya. Dituntun oleh Tuhan. Ketika kita menyadari hal ini, inilah kasih setia Tuhan. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, apa itu kasih setia Tuhan? Tuntunan atau penyertaan Allah kepada kita. Betapa Tuhan mengasihi kita. Jadi firman Tuhan tadi berkata, Keluaran 15 ayat 13 ini berkata, dengan kasih setia Tuhan, Allah menuntun umatnya. Mari coba Bapak Ibu ya, kita mengingat hal ini. Bukan memperhatikan masalah kita. Kita boleh melihat masalah itu sebagai satu bentuk solusi. Tapi harus kita lihat bahwa ada Allah yang menyertai kita, ada Allah yang menuntun kita. Kalau kita memperhatikan masalah, kita kehilangan harapan. Sehingga jiwa kita tertekan. Tapi kalau kita berkata, ya saya hadapi masalah ini, tapi aku tahu ada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang pertama adalah penyertaan Allah. Dia menuntun kita. Yang kedua, Bilangan 14 ayat 18 sampai dengan 19. Bilangan 14 ayat 18 sampai dengan 19. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Amin. Pengampunan dosa Bapak Ibu. Yang Tuhan hapuskan adalah upah dosa. Maut. Tetapi akibat dosa harus dengan gentleman, harus dengan kebesaran hati kita menghadapi. Ini kan lagi viral ini ya. Anak Kiai Jombang, di Kiai Jombang itu ya. Yang tidak mau menghadapi apa yang sudah dia perbuat. Ya, kemudian dia mengerahkan massa. Peristiwanya tahun 2017 Bapak Ibu, 5 tahun. Kemudian tahun 2019 dilaporkan, tetap tidak ada kemajuan, tidak bisa ditangkap, baru kemudian naik ke Polda Jatim, baru kemudian digerebek di
pondok pesantren itu, pondok pesantren besar. Adik saya ada di Jombang, jadi sana sangat terkenal sekali. Saya sering ke Jombang, terkenal sekali itu pondok pesantren itu. Dia salah. Tapi kalau dia datang kepada Tuhan, dia ampuni, upah dosa maut itu diampuni Bapak Ibu. Tapi resiko dari kesalahan harus dihadapi. Tuhan tidak pernah membebaskan kita dari resiko sebuah kesalahan, sebuah dosa. Ya. Jadi kalau kita nyolong, kemudian ya resikonya tetap ada, tapi Tuhan ampuni gitu loh. Resikonya mungkin kita dijebloskan, di penjara dan lain sebagainya. Seperti yang tadi saya ceritakan, itu resiko. Jadi tolong dibedakan di sini, ayat 18 berkata Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kita nggak bisa nebus dosa kita tuh nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa kita ini. Jadi betul-betul pintu keselamatan itu tertutup. Tapi karena anak Allah ada domba yang disembelih, dan domba itu adalah Tuhan Yesus yang hidup tanpa dosa, maka pintu keselamatan itu terbuka. Ini kasih setia Tuhan Bapak Ibu. Dia ampuni dosa kita. Dia ampuni pelanggaran kita. Jika tidak, maka kita tidak punya hidup pengharapan masuk dalam keselamatan. Sebab kebaikan kita tidak mungkin bisa membeli keselamatan itu. Tidak bisa Bapak Ibu, harus ada yang dikorbankan. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Dia mengampuni dosa kita. Inilah kesetiaan, kasih setia Tuhan. Bukan hanya menuntun, bukan hanya menyertai kita, tapi dia mengampuni dosa kita. Dan puncak dari kita mengenal kasih setia Tuhan itu, jadi dua bagian ini Bapak Ibu ya kita perhatikan, menuntun umatnya kasih setia Tuhan, mengampuni kesalahan kasih setia Tuhan, dan puncak dari kita mengenal kasih setia Tuhan, kita bisa berkata, Tuhan adalah bagianku. Ungkapan ini kan sama dengan belahan jiwa kan. Belahan jiwa gitu. Jadi Tuhan itu seperti menyatu dengan kita. Ya. Menyatu dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang keempat ini berkata, kalau engkau di dalam aku di dalam engkau, itu penyatuan kita. Itu Tuhan adalah bagianku. Jadi puncak dari kita mengenal kasih setia Tuhan, apa itu kasih setia Tuhan? Kita mengenal penyertaan Tuhan, kita mengenal Tuhan mengampuni dosa kita, puncaknya adalah kita bisa berkata, Tuhan adalah bagianku. Ratapan tadi berkata, Tuhan adalah bagianku. Jika Tuhan itu adalah bagianku, ini ya, tolong dibaca Ratapan 3 ayat 24. Ratapan 3 ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ini sama. Sama dengan Mazmur 73 ayat yang ke-25 sampai dengan 26. Ya, ayat yang sudah kita kenal lewat lagu juga ya. Silakan dibaca Mazmur 73 ayat 25 sampai dengan 26. 25 sampai dengan 26. Mazmur 73 ayat 25 sampai dengan 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, ini menyatu Bapak Ibu. Bentuk bahwa saya mengenal kasih setia Tuhan, maka
Allah ada di dalamku, aku di dalam Allah. Ini puncaknya. Sehingga kita bisa berkata Tuhan adalah bagianku. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku adalah bagianku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Permasalahan yang kita hadapi bisa menceraikan kita dengan kasih Allah, Bapak Ibu. Ya. Persoalan yang kita hadapi bisa membuat kita lupa akan kasih setia Tuhan. Tapi pada waktu kita mengingat kasih setia Tuhan, dan kita pada puncak dari pengenalan kita akan kasih setia Tuhan, kita bisa berkata, Tuhan adalah bagianku. Bebas lepas menjadi manusia yang tidak kehilangan kesejahteraan, menjadi manusia yang tidak kehilangan kebahagiaan, menjadi manusia yang tidak kehilangan kemaksuran dan harapan, sekalipun dalam keadaan kepahitan dan kesengsaraan hidup, seperti yang dialami oleh Yeremia. Yeremia bisa berkata, Tuhan adalah bagianku. Memiliki pandangan kepada Tuhan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan tadi berkata, inilah harapannya. Ya. Tuhan adalah baik bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Padahal pada waktu itu Yeremia masih mengalami kepahitan-kepahitan hidup, kesusahan-kesusahan hidup. Sehingga dia katakan, aduh gigiku remuk karena engkau memberi makan kerikil. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan bagi mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh empedu. Tapi dia lihat di sini, Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang sangat baik, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus